Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah kepada kita semua hingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah bertatap muka dalam rangka thalabul ilmi di mushola Musyahidin. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan juga salam kita tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya serta para kesetiaannya ila yaumil qiyamah. Hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin untuk bapak-bapak agak mat sedikit nih, bapak biar kelihatan nanti kalau ada yang datang lagi. Sampai masih masalah imamah ya, imam makmum, masih urusan jamaah. Karahatus shaf bainas sawarai al-aqmidah. Makruh orang jamaah berada di antara dua tiang. Ada sebagian masjid itu yang tiangnya banyak, besar-besar lagi gitu ya. Ini pengimaman, ini tiang ya. Imamnya di sini, mungkin ini baris pertama ini bagus, baris kedua bagus, baris ketiga di tiang. Setelah ini menemui sini, nyambungnya sini, yang sini nyambungnya sini. Jadi baik yang di sini maupun yang di sini makruh ya. Sebaiknya dihindari. Yang terbaik tiang itu dilewati, misalnya ini baris 1, baris 2, baris 3-nya ya sini gitu ya. Mungkin agak tempatnya agak makan dikit, tapi tidak terhalang oleh tiang. Abdul Humaid bin Mahmud pernah mengatakan, "Sholaitu ma'a Anas bin Malik." Aku pernah sholat bersama sahabat Anas bin Malik. Yaumal Jumu'ati, pada hari Jumat. Fadafa'na, maka kami mendapati ilas sawari, kepada dua tiang. Fataqaddamna wa ta'akhorna, maka terkadang kami maju selangkah menghindari tiang atau kami mundur selangkah dalam rangka menghindari tiang. Faqala Anas, maka ternyata Anas mengatakan, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku memberlakukan seperti itu ya sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas itu seorang sahabat, dan Abdul Humaid bin Mahmud itu seorang tabi'in. Jadi seorang tabi'in
yang ketika sholat bersama Anas bin Malik diperlakukan oleh Anas bin Malik seperti itu, suruh maju dikit atau mundur dikit. Saya juga nggak tahu zaman Nabi kok masjidnya sudah ada tiang gitu ya, tiangnya seperti apa itu, tapi kita nggak terlalu ke sana ya. Dan Anas bin Malik bilang hal yang seperti itu adalah sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita mau sholat di masjid yang banyak tiangnya ya hindari tiang. Bisa shot depannya atau kita malah justru di shot belakangnya yang tidak terputus oleh tiang. Wa yushhidu lahu hadisu Muawiyah bin Marrah dari ayahnya, dan diperkuat oleh hadis Muawiyah bin Marrah dari ayahnya. Dia berkata, kunna nunha an-nasiffa baina sawari. Kami dilarang membuat shaf yang terhalang oleh tiang. Ala ahdi Rasulillah, pada zaman Rasulullah SAW. Wa natrudu anha tordan, dan kami menjauhinya dengan benar-benar menjauhinya. Entah maju satu langkah atau mundur satu langkah. Alhamdulillah musola mujahidin tidak ada tiangnya ya, jadi enggak tahu kan di sana ya, ya, tidak di tengah ya, jadi tidak mengganggu shaf. Banyak karena memang masjid-masjid yang tiangnya itu tengah ya. Kalau di Kauman itu banyak 36 tiang gitu ya. Tapi kalau di Baitur Rahman enggak ya. Ya dihindari, bukan berarti bangun masjid dilarang ada tiangnya, enggak ya. Di Masjidil Haram juga banyak tiangnya. Artinya kita hindari jangan sampai terputus oleh tiang. Walidha yukrahu lil ma'mur ayyakifu baina sawari li'annaha taqatu'u sufufuhum. Meskipun hanya makruh, bukan berarti sholatnya tidak sah, tapi kan mengurangi pahala jamaah itu. Kenapa? Karena shafnya menjadi terputus. Fa in kana shaf shahiran qadra ma baina sariyatain lam yukroh. Kalau jamaahnya ternyata dikit, ini imam, terus ini shafnya ya memang hanya sepenuh antar tiang dan tiang, itu ya nggak makruh lagi. Yang makruh itu ketika terus ada sambungan di sini. Makanya sebetulnya kalau ini imam, ini sampai sini, ini sampai sini, nggak apa-apa yang sini antar tiang dan tiang aja, nggak usah nyambung sini, buat bagi belakangnya. Jadi sini sudah tidak, yang sini tidak terputus. Lianahu layang koti ubiha, karena memang tidak terputus oleh tiang itu. Waqad karohahu Ibnu Mas'ud, yang memakruhkan adalah diantaranya adalah sahabat Ibnu Mas'ud An-Nakhai ya. Wa ra'ahu Ibnu Mundzir, dan kemudian juga Ibnu Mundzir, Hudzaifah Ibnu Abbas, bainama rakhasa fihi Ibnu Sirin wa Malik wa Ashabir Ra'yi, dan kemudian ada sebagian ulama lain itu Ibnu Sirin, Imam Malik dan Ashabur Ra'yi mengatakan tidak mengapa. Kenapa? Li adamid dalil alal man'i, karena enggak ada dalil secara khusus yang melarang itu. Tapi justru kalau kita melihat ke asar sahabat tadi ya termasuk bagian dari dalil gitu ya. Kenapa? Karena hadis Anas termasuk raf'u ya, hukmur raf'i. Apalagi kemudian dikuatkan oleh hadis Qurrah bin Qais. Artinya bahwa ucapan sahabat itu ketika sahabat itu mendasarkan pada zaman Nabi, berarti termasuk bagian dari dalil, bagian dari hadis marfu ya. Bisa jadi memang mauquf lafzi, marfu maknawi. Lafalnya memang dari sahabat, tapi maknanya adalah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa ammal imam wal munfarid ya fala yukrahu lahuma as-sholatu baina sariyatain. Kalau orang sholat sendiri di situ ya nggak apa-apa. Atau imamnya yang di antara dua tiang, makmumnya belakang ya nggak apa-apa. Wong
alasan kemakruhannya itu karena memutus shaf. Bahkan dikuatkan oleh hadis Ibnu Umar, dakhala an-nabiyyu al-baita, Nabi masuk rumah. Wa Usamah bin Zaid juga masuk. Bait itu Baitullah ya, Ka'bah. Jadi Nabi masuk Ka'bah, Usamah masuk Ka'bah. Dan saya mengira pada saat itu dalam Ka'bah itu gelap ya. Terus sekarang ada listriknya, dulu tidak ada listriknya Pak ya. Utsman bin Tolha juga masuk Ka'bah, Bilal masuk Ka'bah. Dan di Ka'bah itu pada berlama-lama. Kata Ibnu Umar, kuntu awalun nas dakhala ala isrihi, dan aku yang paling pertama keluar, mungkin sumuk gitu ya. Fasa'altu Bilalan, maka terus kemudian aku tanya ke Bilal, aina sholat? Nabi sholat di sebelah mana ya? Ada kata-kata Nabi sholat di sebelah mana ini menunjukkan dalam Ka'bah itu gelap. Padahal Ka'bah itu kan hanya 16 meter persegi gitu loh. Harusnya kan lihat, tapi nanya. Abdullah bin Umar nanya kepada Bilal. Lah mungkin Bilal yang dekat sama Nabi. Dan Bilal menjawab, bainal amudain al-muqaddimain. Nabi sholat di antara dua tiang yang paling depan. Jadi tiang dalam Ka'bah itu sejak zaman Nabi ya. Bilal berarti dekat sama Rasulullah. Nabi tadi sholat di antara dua tiang. Lah, dalil ini menunjukkan kalau orang sholat sendiri-sendiri atau imam itu di antara dua tiang tidak mengapa. Sekarang bab kemarin yang sudah ditanyakan, saya lupa yang tanya siapa, tapi baru mau dibahas ini. Sholatul munfarid khalfas shaf. Sholat sendirian di belakang shaf. Imam shaf sampai 5 shaf, belakang sendiri no kancane. Depannya sudah penuh. Gimana ini gitu ya. Al aslu fi sholatil jamaah ayakunal makmum sufufan mutarosotan kama taqaddama bayanu. Asalnya yang namanya jamaah itu ya harus softnya rapat, nggak boleh bolong, nggak boleh di belakang soft sendirian asalnya. Maka imam ketika imam itu harus toleh sawu sufufakum ya watarosu ya. Fa inna taswiyatas sufuf min iqamati sholah. Ayo maju sana. Nek mekangkange segini masih turah dikit supaya muat, kurangi segini kali banyak orang kan cukup untuk satu orang gitu ya. Tapi permasalahannya imam sudah takbir, sudah berjalan ya, ada orang datang baru, terus shopnya sudah penuh. Itu gimana gitu ya. Kalau dari awal itu nggak boleh, harus dimasukkan ke shop dengan cara lebih merapatkan sedikit. Atau kalau memang sudah maksimal ya mungkin membuat shop belakang 2 orang atau 3 orang, sini direndangkan dikit gitu. Pertanyaannya kalau seperti tadi gitu ya. Wa idza sholal ma'mum khalfas sufuf wahdah, ketika ada orang sholat di belakang shop sendirian, faqad ikhtalafa ahlul ilmi fi hukmi sholatihi ala salasati aqwal. Ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Pendapat yang galak, yang pertama kali mengatakan la tasihu sholatuhu, rasah sholatnya gitu ya. Ini pendapat yang pertama yang keras, mengatakan la tasihu sholatuhu, sholatnya tidak sah. Ini madhab Ahmad, Ishaq, An-Nakhai, Ibnu Ubay, ya, terus Syaibah dan Ibnul Munzir. Mereka mengatakan tidak sah orang sholat di belakang shop sendiri. Dalilnya yang dipakai oleh mereka yang berpendapat ini ada 2 dalil. Dalil pertama dari hadis Ali bin Saiban, riwayat Imam Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Hibban, dengan sanad yang sahih. Ali Ibnu Syaiban mengatakan, kharajna hatta qaddamna ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami keluar hingga kami menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, fabayatnahu, dan kami berbaikat dengan Nabi, wa shallaina khalfahu,
dan aku sholat di belakang Nabi. Summa sholaina waro'ahu sholatan ukhra, kemudian kami sholat di belakang Nabi di sholat yang lain. Faqadha as-sholah, kemudian sampai selesai sholat, fara'a rajulan fardan yusolli khalfas sofi, ternyata dilihat ada orang yang sholat sendirian di belakang sof. Qala fawaqafa alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hina insarafa, dan Nabi menunggu sampai dia salam. Setelah dia salam, Nabi mengatakan istakbil sholatak la sholata lilladzi khalfas sof, ulangilah sholatmu dan tidak ada sholat bagi orang yang sholat di belakang sof. Jelas banget dalilnya ya. Berarti kan mengacu pendapat yang pertama dan berdalil dengan ini, berarti sholat di belakang sof sendirian tidak sah dan wajib mengulangi. Pendapat pertama, jangan sampai rekaman itu dipotong titik di sini ya. Wah, ini bener kok. Ustaz Nuruddin mengatakan tidak sah sholat sendirian di belakang sof. Iya, saya mengatakan pendapat yang pertama dengan dalil tadi yang sudah dibaca. Maka kalau mengikuti harus sampai selesai. Kalau nggak sampai selesai nanti rancu gitu ya. Pokoknya terus wetenge loro mulih bariki ya. Ilmunya separuh gitu. Ilmunya separuh. Maju dikit nggak apa Mas Fakih sama Pak Rifai itu. Pak Heru lihatnya mepet pintu sakit. Ya. Kemudian hadis yang kedua, masih hadis yang dipakai oleh pendapat pertama, adalah hadis dari sahabat Wabisah bin Ma'bad. Sahabat Wabisah bin Ma'bad juga dengan sanad yang sahih, riwayat Imam Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan juga Imam Ahmad. Wabisah bin Ma'bad mengatakan anna rajulan sholat khalfas shaf wahdah. Ada seorang yang sholat di belakang shaf sendirian. Fa amarahu Rasulullah ayyu'ida sholat, maka Nabi memerintahkan untuk mengulangi sholatnya. Kalau yang pertama tadi hadis dari Ali bin Saiban malah cetro, Nabi mengatakan istakbil sholatan, ulangilah sholat. Di hadis Wabisah, kata Wabisah, Nabi menyuruh mengulangi sholatnya, tapi lafalnya tidak disebutkan bagaimana cara menyuruhnya. Qalu, maka ulama yang berpendapat pertama ini mengatakan laula anna sholatahu fasidah ma amarahu bil itadah. Ngapain Nabi nyuruh mengulangi ini mesti nggak sah. Kalau sah nggak suruh diulang. Li anal i'adah ilzamun wa taklifun fi amrin. Karena yang namanya mengulang itu yang tadi tidak benar ya. Tadi tidak benar. Kalau tidak sempurna saja Nabi tidak suruh mengulang. Maka sholat di belakang shaf sendirian adalah tidak sah. Pendapat pertama. Mazhabnya siapa tadi Pak? Muslim. Ingat tidak? Pendapat pertama. Imam Ahmad, Ishaq, An-Nakhai, Ibnu Abi Syaibah, dan termasuk Imam Ibnul Munzir mengatakan tidak sah. Pendapat yang kedua, sholatuhu shahihah wa yukrahu li ghairi udhrin. Sholat di belakang shaf sendirian, pendapat yang kedua adalah sah. Kalau nggak ada uzur hanya makruh. Berarti kalau ada uzur ya nggak makruh. Sah dan tidak makruh. Kalau nggak ada uzur makruh. Pendapat yang kedua, mazhab Abu Hanifah, ashab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Auza'i, dan termasuk mazhab Syafi'i mengatakan tetap sah. Kalau tidak ada uzur makruh. Berdalil dengan hadis Abi Bakrah. Ya, berdalil dengan hadis Abi Bakrah. Hadisnya sahih, riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Imam Ahmad. Mengatakan menetapkan sah. Dalilnya yang hadis yang pertama Abi Bakrah annahu intaha ila Nabi wa huwa raqi. Abi Bakrah itu orang yang semangatnya luar biasa,
Nabi rukuk dia masuk pintu masjid, dan masuk pintu masjid langsung rukuk. Jadi dia jalan itu Nabi Allahu Akbar, terus Allahu Akbar rukuk, dan jalan sambil rukuk sambil masuk shaf. Itu Abi Bakr ya. Faroka'a qabla ayasila ila shaf, rukuk sebelum sampai shaf dan terus berjalan sampai shaf. Pada kalau dari kali Nabi, dan setelah selesai sholat disampaikan kepada Nabi, dan Nabi mengatakan zadakallahu harsan wala ta'ud, semoga Allah menambah kesemangatanmu hai Abu Bakr, tapi besok-besok jangan diulang seperti itu. Wala ta'ud, besok-besok jangan diulang. Ini kalau sholatnya tidak sah, Nabi nyuruh mengulang sholat, tapi Nabi tidak menyuruh mengulang sholat. Justru Nabi hanya mengatakan besok jangan diulang yang seperti itu. Itu menunjukkan tetap sholat di belakang shaf itu sah, tapi ketika kok sebelum sampai shaf berjalan seperti itu tidak utama. Ata Abu Bakr bijuz'in minas sholah khalfas shaf walam yumar bil i'adah. Kalau Abu Bakr sudah mulai Allah Akbar terus rukuk, berarti dia sebagian sholat itu di belakang shaf dan sendiri, yang bahkan sambil jalan sisa. Di belakang shaf sambil jalan, Allahu Akbar sampai nggak tahu idealnya sudah sampai shaf atau belum, nggak disebutkan gitu ya. Nabi tidak menyuruh untuk mengulang. Wa inna manuhiya anil ud ila dzalik, yang dilarang itu jangan mengulang seperti itu ya. Fakanahu arsada ila mahwal afdal, berarti yang utama enggak seperti itu, yang seperti itu adalah tidak utama. Wastadalu bidzalika ala anal amra bil itadah fi hadis wa bisah lil istihbab jam'an baina dalilain. Menurut pendapat yang kedua ini berarti dalil di hadis Ali bin Syaiban dan hadis Wabisah yang Nabi menyuruh mengulang tadi, kalau dikompromikan dengan hadis ini, berarti Nabi menyuruh mengulang itu kesempurnaan, bukan menyuruh mengulang karena tidak sah. Kalau dikompromikan, kadang-kadang kita kan, loh kok berlawanan tuh hadisnya, itu sih benar kan itu ya. Kalau dikompromikan ini berarti perintahnya benar dari Nabi. Tapi Nabi merintahnya adalah perintah kesempurnaan. La sholata lilladzi khalfas shaf, tidak ada sholat orang yang sholat sendirian di belakang shaf, itu yang dimaksud tidak sempurna. Tapi yang berpendapat pertama ya jawab itu. Wa ajabal awwalun, enggak begitu. Keras dia enggak begitu. Lah gimana? Bi annahu yumkinul jam'u bainahuma bi wajhin akhar. Cara mengkompromikannya tidak begitu. Lalu gimana? Wa anna hadisa Abi Bakr, hadis Abi Bakr mahsusun li umumi hadis Wabisah. Abi Bakr itu khusus berlaku bagi Abi Bakr saja. Rukuk jalan menuju sampai shaf itu kan Abu Bakr saja, nggak ada yang lain yang mengalaminya, sehingga tidak disuruh mengulang gitu ya. Faman ibtada'a sholah munfaridan khalfas shaf tsumma dakhala fi shaf qabla al-qiyam min ar-ruku' lam tajib alaihi i'adah. Lebih-lebih Abu Bakr itu mulai sholat dari belakang tapi kemudian menyempurnakan masuk shaf itu, sehingga tidak disuruh mengulang gitu ya, tidak disuruh mengulang gitu ya. Kama fi hadis Abi Bakr wa ila fatasibu ala ummi hadis Wabisah wa Ali bin Syaiban. Andai kata Abi Bakr tadi rukuk di belakang shaf, iktidal di belakang shaf, sujud di belakang shaf, pasti disuruh mengulang. Bagaimana dalam hadis Wabisah dan Ali bin Syaiban. Yang kedua ngomong kayak gini ini pendapat pertama itu. Ini kan padu dewe, Pak. Pendapat pertama. Ya, udah, skip dulu. Kemudian dalil yang kedua. Dalil yang kedua bagi pendapat kedua.
pendapat kedua kan dalil yang pertama Abu Bakar yang rukuk di belakang shaf itu. Dalil yang kedua Ibnu Abbas, kisahnya Ibnu Abbas. Lama adarahu an-nabiyyu min yasarihi ila yamanihi. Ibnu Abbas itu pernah sholat di sebelah kirinya Rasul. Kemudian diputer gini, jadi ini Rasul, dia sholat di sini, diputer entah lewat depannya atau belakangnya, pokoknya diputer ditaruh di sebelah kanan. Ini hadis ini sudah sering disampaikan. Tapi dalam hal ini ya, waqat taqaddama hadis, kemudian waqat taqaddama hadis miraran in farada khalfahu bi juz'in yasirin. Berarti dia ketika di sini terus diputer ini kan pernah ada di belakangnya sendirian. Pasal itu kan pernah berada di belakang sendirian. Gitu ya. Ini wal mufsid li salat yastawi fi al-kasir wal qalil. Pendapat yang kedua itu mengatakan kalau sholat di belakang shaf sendirian itu batal, meskipun di belakangnya itu hanya sebentar ya batal gitu. Tapi ternyata ini diputer nggak batal, berarti sholat di belakang shaf itu tidak batal. Pendapat kedua, tapi masih dijawabi. Bimis lima taqaddama fi hadis Abi Bakr min anahari surah al-yasirah min al-infirad qabla al-wuquf fi shafin la ta'dzur. Sudah saya jelaskan tadi seperti Abi Bakr itu di belakang shaf itu kan sebentar terus masuk. Ya sama ini di belakangnya sebentar terus masuk. Nggak bisa buat dalil itu gitu. Ngajinya mumet pernah ini jelas di kafe. Apa langsung kesimpulan aja? Ya kan rotok ngerti barang. Kalau ada orang debat, ada orang apa, berarti sudah tahu hujahnya gitu. Tapi kisahnya masih lama, Pak. Ini masih jangan sampai terputus ini. Dalil ketiga, yang pendapat kedua itu dalilnya sampai 4. Dalil ketiga, hamlu an-nafya fi qolihi la sholata li munfaridi khalfas shaf. Kalau di dalam hadis Ali bin Saiban yang Nabi mengatakan tidak ada sholat di belakang shaf sendirian, ini tetap yang dimaksud tidak ada kesempurnaan sholat, bukan tidak sah. Ya. Di anna aslan nafjil wujud wa huwa mumtani'un. Kalau itu penafian sahnya itu ditolak. Suma nafa as-sihah hatta yadullu dalil ala man'ihi. Sehingga ada dalil yang betul-betul menunjukkan tidak sahnya. Ya. Wa huna la dalil kadzalik, tidak ada dalilnya. Suma hada mardudun bi amrihi sallallahu bi idadah shalah kama taqaddama. Ya. Jadi penafiannya adalah penafian kesempurnaan. Begitu juga hadis yang keempat adalah sholatnya Ummi Sulaim. Ummi Sulaim sholat di belakang Rasul sendirian setelah Anas bin Malik, ini Nabi besar, ini Nabi, gitu. Ini Anas bin Malik, ini anak yatim. Belakang sini Ummi Sulaim sholat sendirian. Tuh Ummi Sulaim sholat sendirian, nggak dikatakan nggak sah. Tapi pendapat yang pertama mengatakan Ummi Sulaim itu perempuan, gitu. Perempuan, ada dalil khusus yang menunjukkan perempuan itu di belakang laki-laki, meskipun sendiri-sendiri dengan mengimami istri. Kan istrinya satu-satu kan itu ya. Nah berarti kan satu kan di belakangnya. Nah istrinya dua mungkin berdua Pak Muslimnya. Satu di belakang. Satu nggak boleh jejer meskipun sama istrinya gitu. Bi annaha hujjatun dhaifatun, ini hujjah yang lemah. Fa inna wuqufal mar'ah khalfas shaf ar-rijal sunnah. Justru di belakang laki-laki ini bagi perempuan meskipun sendiri sunnah. Tidak boleh digambarkan seperti itu gitu. Walau waqafat fi shafir rijal lakana dzalika makruhan. Kalau di shafnya laki-laki malah justru dilarang gitu ya, dilarang. Ini falayasihul qiyas, maka mengkiaskan itu tidak bisa. Summa inal mar'ah waqafat khalfas shaf li'annahu lam yakun laha min man tasafuhu. Dia sendirian karena memang tidak ada temannya perempuan. Walau kana ma'aha imra'atun ukhra lakana 'alaiha, kalau ada perempuan lain yang datang ya pasti akan
situ. Ini bantahan pendapat pertama. Pendapat pertama mengatakan tidak sah, tidak boleh. Pendapat kedua mengatakan sah dan boleh, dan dibantah oleh pendapat pertama. Terus pendapat ketiga gimana? Pendapat ketiga itu yang paling proporsional. Ya, karena dia mengatakan gini, at-tafsil. Pendapat yang benar, kata pendapat ketiga adalah melihat situasi dan kondisi. Ya. Pendapat yang ketiga mengatakan yang benar adalah melihat sikon, situasi dan kondisi. Gimana? Fa inin farodali udrin sohat sholatuhu. Kalau di belakang soft itu memang udzur, nggak ada tempat yang lain, yang masa suruh pulang. Itu ini pendapat ketiga. Ya sholatlah di belakang sendirian, sah. Wa illa batolat. Tapi kalau soft depannya itu masih ada ruang, yang ini kadang sering didapatkan di masjid-masjid yang softnya panjang. Misalnya kayak di Baitur Rahman, itu panjang. Di Masjid Agung Jawa Tengah, panjang toh. Kadang orang datang belakang itu nggak noleh kanan kiri. Pokoknya dia nyambung di soft yang paling belakang aja. Padahal sana masih longgar, sana masih longgar. Dia kalau mau jalan ke sana mungkin sudah ketinggalan ruko, ya. Nah ini, jadi kalau dia tidak mundur ternyata soft depannya masih longgar, kok dia di belakang sendirian, ya batolan. Tapi kalau mundur ternyata datang softnya sudah penuh, masa suruh pulang, gitu ya. Terus gimana, gitu ya? Wahwa, dan pendapat yang ketiga adalah pendapatnya Hasan Al-Basri, sebagian dari pendapat Hanafiyah, dipilih oleh pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, termasuk pendapatnya Imam Ibnul Qayyim, termasuk ulama kontemporer ya, dan juga dikuatkan oleh pendapatnya Syekh Utsaimin ya. Mereka berdalil wa hujjatum adilatul qaulusani. Mereka berdalil dengan dalil yang dipakai oleh pendapat yang kedua. Lakinnahum qalu, tapi mereka mengatakan inna nafyasihah la yakunu ila bifi'lin muharramin au tarki wajibin. Penafian tidak sah itu memang ketika melakukan yang diharamkan atau meninggalkan yang wajib. Wal qaidah anahu la wajiba ma'al ajzi. Dan tidak ada kewajiban bagi orang yang tidak mampu. Artinya ketika memang uzur. Maka penulis ini mengatakan wala'alla hadza aqdalul aqwal wa yalihi al-qaulul awwal. Insyaallah pendapat yang tengah-tengah gitu ya. Kata penulis adalah pendapat yang ketiga, kemudian di bawahnya pendapat yang ketiga, yang terkuat adalah pendapat yang pertama malahnya. Baru nilai yang terakhir adalah pendapat yang kedua gitu ya. Artinya ketika undur gitu, kalau nggak undur ya tidak sah. Sehingga tidak boleh memakai pendapat yang kedua ketika tidak undur. Artinya belakang kosong, nemburi dewean nggak boleh gitu. Ya sengaja seperti itu. Jadi bolehnya karena undur. Kemudian penulis mengatakan begini, alladzi yaqa'u fi nafsi, dalam penelitianku kata penulis ini ya, yang dimaksud la sholata limun faridin khalfas shaf, tidak ada sholat bagi orang yang sholat sendirian di belakang shaf, wa man yusolli khalfas sufufil musallin ghairu mu'tamin bil imam. Saya punya gagasan lain, itu kata penulis. Mungkin ada orang sholat jamaah, datang, dia kesusu, sholat sendirian di belakang. Itu lebih tidak sah lagi gitu ya. Ada enggak kira-kira? Kan ada jamaah jalan, jadi kan mungkin kesusu Pak Fajar. Tagihane kono lah, terus sholat cepetan ngono kene ora kok lunga dhewe. Kata penulis itu yang jelas-jelas tidak sah. Itu jelas-jelas tidak sah itu gitu ya. Dan kadang ada yang seperti itu gitu ya. Wahina idin layak kunu, harusnya yang seperti itu tidak terjadi ya, tidak terjadi. Dan zaman dulu gak akan ada lakin lam ajid salafan min hadal fami, gak ada. Karena dulu gak ada orang sholat sendirian gak jamaah di belakang shaf, itu gak ada ya. Nah, jadi kalau seperti itu jelas tidak sah ya, tidak sah.
Tapi kalau di belakang shaf ikut jamaah tapi sendirian, kalau udzur ya insya Allah sah, ya. Kalau tidak udzur ya maka bisa dikembalikan ke pendapat yang pertama. Nah terus solusinya gimana? Manja'a waqad iktamalat asufuf madza yasna. Ketika datang softnya penuh, terus gimana solusinya? Yang bagi tajanubus sholah munfaridan khalfas shaf qadrul imkan. Diusahakan kalau dengan datang jamaah itu jangan belakangan, diusahakan itu ya. Diusahakan ojo komat lagi mangkat saka omah, itu jangan. Sehingga kemakruhan itu hilang menurut jumhur ulama. Meskipun sebagian mengatakan sah. Nah, terus fa'in wajada furjah fi shafil akhir waqafa fiha. Kalau kita mendapatkan shaf yang longgar ya masuk. Misalnya pintunya didesel sithik kono-kono tok geser sithik. Wa in wajada al furjah fi shafi mutaqaddim, ternyata shaf belakang rapat, lihat di rok depannya itu kosong. Falahu ayyah tariqa asufuf liyasila ilaiha. Terus gimana caranya maju mengisi soft depannya itu? Kenapa? Sebetulnya soft yang belakang ini ada yang salah, ada celah kok nggak ditutup, ya, atau dijalur-jalur supaya dia maju ke sana, terus kita menempati tempat situ, gitu ya. Fa'ilam yajib ilayah sifat bijanibil imam falahu dzalik. Bahkan ketika melihat sebelahnya itu semuanya penuh, tinggal sebelahnya imam, kalau memang bisa maju, boleh kita berdiri di belakang imam. Fa'ilam yatayassar dzalik wa alima anhu sayati ukhra yusafu mahu sholawahdah. Atau solusi yang sebelum terakhirnya, kalau yakin nanti sing balaku tukang telatan itu ya ono gitu loh. Misalnya dengan duwe kanca sing tukang telat, ngono lho. Bapak muslim belum teko, kok mesti telat padha aku misalnya. Saat aku takbir nang kene, kok mesti teko jajari aku gitu loh. Tenan bertakbir teko jajari ya. Itu boleh. Boleh, di antaranya seperti itu. Yakin akan ada yang datang dan menemaninya. Fa ilam ya'lam bimuji ahadin yusaffu ma'ahu fahal yudzabu wahidan minas shaf liyasifa ma'ahu. Ada pertanyaan, kalau shaf depannya penuh, depannya lagi penuh, dilihat penuh semua, nggak ada firasat mau ada orang datang menemaninya, ngomongnya sergap-sergap kabeh kesel aku dewi gitu. Nah, bolehkah narik orang depannya ke belakang supaya menemani dia agar tidak sendirian? Pernah melakukan seperti itu? Blok ditarik gitu, boleh tidak? Talafa ahlul ilmi. Dalam hal ini ahlul ilmi berbeda pendapat. Imam Hanafi membolehkan, ya, dan termasuk Imam Asy-Syafi'i dalam sebagian kaulnya membolehkan, ya. Wa Maryun an Atta' wa Nakhai, dan termasuk diriwayatkan dari Atta' dan An-Nakhai li anal hajat ja'iyatun ilaihi, karena sebuah kebutuhan. Bahkan waqayadahu Asy-Syafi'iyah bi muraati muwafaqatil majrur man'an lil fitnah, ya. Waqayadahu Asy-Syafi'iyah bi muraati muwafaqatil majrur man'an lil fitnah, ya. Jadi supaya apa ya? Ya ketika aman fitnahnya, ya. Ketika aman fitnahnya. Artinya tidak orang ditarik malah ngejak gelut misalnya, jadi ya. Waro'a Ahmad wa Ishaq tanbihuhu lirujuk wa adami jalbi. Menurut Imam Ahmad dan Imam Ishaq, nggak perlu menarik orang depannya, ya sudah sendiri saja gitu. Kemudian penulis mengatakan, al aslu fi jawazi jalbir rajul minas shaf hadis Ubay bin Ka'ab. Dan ternyata dalil tentang bolehnya menarik orang yang ada depannya adalah dari hadis Ubay bin Ka'ab. Lamma jadabar rajul wa qoma maqamahu, ketika ada orang itu narik seseorang dan kemudian berdiri di sebelahnya. Falama insarafa, ketika sudah selesai, inna hadza ahdun minan nabi sallallahu alaihi wasallam ilaina annali. Ini adalah pada zaman Rasul juga mengatakan seperti itu agar aku berada di pinggirannya. Walakin fihi muhadzirul ukhra,
Akan tetapi ada pembahasan lain. Maka Imam Malik mengatakan makruh, ya. Imam Malik mengatakan makruh, lebih baik sholat di belakang shaf sendirian. Bahkan Imam Malik mengatakan kalau kamu dijawil untuk menemani orang yang sendirian, kamu jangan mundur gitu ya. Jangan ikut menemani itu Imam Malik gitu ya. Ini dari Auza'i dan juga riwayat atau pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kemudian li'anna fi hadzal jalbi mahadir. Ini ada sesuatu yang membahayakan. Misalnya orang menjadi tidak khusyuk, yang ditarik itu kan narik-narik ngopo gitu ya. Yang kedua bisa menjadikan seolah-olah kejahatan. Belum kejahatan gimana kok? Parah banget. Kan perintahnya itu merapatkan shaf. Kok malah shafnya diambil jadi tidak rapat. Dia si shaf depannya lebih utama, ditarik ke belakang menjadi tidak utama. Itu kejahatan, tidak boleh gitu ya. Terus jinayatun ala shaf kulli, bahkan juga mengganggu shaf secara umum. Akhirnya pada merapatkan dan seterusnya ya. Maka kata penulis al-aula alla yajriba ahadan wal yusalli wahdahu li aslil udhri. Enggak perlu menarik temannya di depannya, cukup sholat di belakang shaf sendirian karena udzur. Kesimpulannya begitu. Mau lepas itu anak-anak, kesimpulannya begitu gitu ya, masya Allah. Sholat di belakang shaf sendirian berarti boleh kalau sebab udzur, tidak boleh kalau memang sengaja sendiri di belakang shaf tanpa udzur. Jelas Pak Munawar? Ada pertanyaan? Kalau sudah jelas biasanya nggak ada pertanyaan, mau Bapak Munawar. Ya bener, langsung jangan ngisi yang depannya yang kosong. Jangan menemani di belakang ya. Udah wong depan ada yang kosong, ya udah diambil shaf depan yang masih ada celah. Karena memang Nabi menyuruh untuk menutup celah-celah tersebut. Begitu. Ada lagi yang lain? Cukup ya, jelas tapi ya. Cukup jelas. Ya. Mau sepatu ning ngarep kan kesimpulannya. Lah ngaji kok kesimpulan tok kan ya ora seru kok, langsung kesimpulannya. Nah, syukur jangan hafal. Tadi pendapat pertama siapa, kedua siapa, ketiga siapa. Syukur-syukur hafal plus hadisnya. Ada Abi Bakroh, ada Wabisoh, ada Ali bin Syaibah dan lain sebagainya. Itu ya, masya Allah, luar biasa. Itulah ilmu, dan ilmu itu ternyata luar biasa ya. Sehingga kita harus terus disuruh menuntut ilmu, mencari ilmu dari lahir sampai menjelang kematian. Ya, semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, kelonggaran, dan yang tidak kalah pentingnya kesemangatan. Sehat, longgar, ora semangat ya ora mangkatan. Jadi sehat, longgar dan semangat agar Allah mencintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok masih urusan masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat jamaah. Masalah-masalah yang berhubungan dengan sholat jamaah, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.